Salam saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar Sekolah Sabat di pelajaran yang keempat, Bangsa-Bangsa bagian pertama. Kita akan bagi menjadi 2 poin penting agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dapat mendiskusikan dengan baik di unit kelompok Sekolah Sabat kita. Dengan itu, iman kita semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Poin yang pertama, Allah Raja dari segala bangsa. Yang kedua, bangsa-bangsa yang murtad. Dari 2 poin ini, kita bagi lagi menjadi 3 poin penting, bagian penting, agar benar-benar kita menemukan intisari dari pelajaran 1 pekan ini. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama, Allah Raja dari segala bangsa. Kita temukan di sana ada Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Abraham, dan juga gereja. Mengapa Allah menciptakan 3 generasi ini? Tujuannya adalah supaya manusia itu dapat datang kepada Allah sebagai pencipta dan mengakui dia adalah sebagai pemimpin yang tertinggi dan manusia adalah hanya makhluk ciptaan. Kemudian, di balik itu ada juga bangsa-bangsa yang murtad. Bentuk kemurtadan mereka yaitu kehidupan mereka semakin jahat, perilaku mereka semakin jahat, sehingga Tuhan menurunkan air bah. Dan setelah itu, kita juga menemukan Nimrod yang membangun menara yang sangat tinggi. Selain itu, bangsa-bangsa yang murtad ingin seperti bangsa-bangsa lain. Dan juga pada abad keempat, di mana agama, gereja, digabungkan dengan politik atau tradisi. Mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bagian pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu manusia. Dia adalah manusia yang pertama kali diciptakan. Dan manusia jatuh dalam dosa. Setelah dia diusir dari Taman Eden, ternyata Taman Eden belum ditarik oleh Allah. Masih ada di bumi ini. Itu sebabnya Adam dan Hawa selalu datang ke pintu Taman Eden untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Dengan cara ini, manusia untuk sementara waktu terus mengakui Allah sebagai penguasa tertinggi. Di sisi lain, manusia semakin jahat. Perilaku manusia semakin jahat, sehingga Tuhan menurunkan air bah. Kita boleh baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Setelah air bah, ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Nimrod. Terkenal dengan menaranya yang sangat tinggi, Babel, di mana Allah mengacau balaukan, sehingga terjadilah bangsa-bangsa. Salah satu dari bangsa-bangsa itu disebutkan adalah Babel dan juga Niniwe. Kedua bangsa ini tidak mencerminkan hal yang baik sesuai dengan standar firman Tuhan. Kedua bangsa ini menyembah dewa-dewa dan tidak mengakui Allah sebagai penguasa tertinggi atas mereka. Sama halnya Nimrod, di dalam kitab Kejadian 16 ayat 6 sampai 12, fokus ayat yang ke-9, boleh kita baca di sana bahwa Nimrod memutuskan untuk menciptakan negara mereka sendiri di luar Allah, diperintahkan oleh mereka sendiri. Nimrod dikatakan sebagai seorang pemburu raksasa melawan Tuhan. Itu bisa baca dalam Kejadian 10 ayat 9. Di antara kota-kota yang ia bangun adalah Babel dan Niniwe, dari mana muncul bangsa-bangsa yang menyatakan sebagai musuh umat Allah. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua adalah Abraham. Setelah manusia diciptakan oleh Allah dan ternyata semakin jahat dan semakin jahat, kemudian Allah kembali melahirkan bangsa-bangsa baru, yaitu melalui Abraham. Allah memutuskan untuk melahirkan bangsa baru, yaitu Israel, keturunan Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian juga Kejadian 18 dan juga ayat yang ke-9. Dengan cara ini, Allah dapat menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi ketika kita membiarkan diri kita dipimpin olehnya. Alkitab mencatat, hamba-hamba Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan
kehidupan mereka lebih baik daripada mereka yang menolak firman Tuhan. Di sisi lain, bangsa Israel juga terkecoh dengan raja-raja yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, bangsa Israel meminta seorang raja. Dengan kata lain, mereka menolak Allah. Kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 5, 1 Samuel 8 ayat 7. Dikatakan bahkan ketika diperingatkan tentang konsekuensi memiliki seorang raja, mereka memberontak. Bisa kita baca dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 9 dan juga ayat 19. Jadi Allah mengetahui reaksi ini, sehingga Allah menyatakan memberikan hukum-hukum yang jika dipatuhi akan memastikan bahwa raja yang diminta mereka akan tetap sedekat mungkin dengan cita-cita Allah. Namun, raja-raja terbaik pun pasti memiliki kelemahan yang besar, seperti Daud, demikian juga Raja Salomo, dan juga raja-raja yang lainnya. Kemudian, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu gereja. Setelah Allah menjadikan Adam, ternyata manusia semakin jahat. Allah juga melahirkan bangsa yang baru, yaitu Israel. Juga manusia menolak Allah. Dan sekarang Allah mendirikan gereja. Setelah Israel murtad, Yesus mendirikan umat baru, yaitu gereja. Namun umat ini tidak boleh memiliki raja atau kewarganegaraan tertentu. Mereka memerintah harus melakukannya dengan melayani orang lain. Kita bisa baca dalam kitab Matius 20 ayat 25 sampai ayat 28. Tapi di sisi lain, ternyata gereja yang didirikan Allah juga dicemari dengan politik-politik dunia. Kita lihat di abad yang keempat, di mana Konstantinus melegalkan kekristenan dan ia menjadi penguasa tidak resmi. Ia memimpin kongres dan mengeluarkan undang-undang yang mengatur gereja. Sehingga pada abad kelima, pada abad keenam, gereja semakin bergantung pada negara. Dan pada saat itu, uskup Roma memperoleh otoritas yang lebih besar. Apa yang terjadi? Sepanjang abad pertengahan, siapapun yang tidak menaati otoritas gereja harus membayar pemberontakan mereka dengan kematian, penyiksaan, pemenjaraan. Dengan demikian, gereja melakukan kesalahan yang sama seperti umat Israel. Jadi kita temukan, mulai dari zaman Adam, Abraham, gereja ada kegagalan di dalam menaati perintah Tuhan, dalam menjadikan Allah sebagai penguasa tertinggi. Namun, walaupun demikian ada pengharapan. Mengapa? Karena tujuan akhir Allah mendirikan bangsa Israel adalah sama dengan tujuan Allah dalam mendirikan gereja. Dia rindu menggunakan umatnya untuk menarik orang-orang berdosa kepada Kristus, sehingga umat-umatnya menjadi terang di mana mereka berada. Sebagaimana dicatat dalam kitab Wahyu 14 ayat 6, mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum." Mereka yang menerima Injil itu akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, yaitu janji keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari, walaupun kita ada di tengah-tengah bangsa yang mungkin bergejolak, agama dan politik digabungkan, tetapi jadikanlah tetap Allah sebagai penguasa tertinggi di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.